Baik pemirsa sekalian, mohon maaf tadi terputus karena cuacanya kayak ini. Jadi kembali kepada seni budaya komunitas kesenian di Desa Tegalmati Pak Sumadi. Jadi ini kan merupakan rangkaian sejarah yang tidak terpisahkan, karena bagaimanapun juga Tegalmati itu sangat menghargai dan menghormati budaya nenek moyang kita, itu tentang khususnya untuk seni pedalangan. Nah Pak Madi, ini kita bicara lebih lanjut untuk episode yang terakhir ini. Panjenengan putranya pinter Pak? Satu saja. Terus ada rencana untuk generasi dalam Pak? Kiranya tidak. Yang masih ada saya yang masuk dulu. Apakah di deteksi itu tidak ada bakat ke situ Pak Mas? Jadi bakatnya itu Tidak bisa dipaksa untuk ini. nggak bisa. Lalu kendang jaipong. Oh bisa ngendang Ya, jaipong. jaipong. Oh berarti kan nurun Yuan. Ya. Walaupun bukan dalang, Ya, tetapi bukan. tetap menjadi seniman Pak. Ya, seniman. Oh, jadi kalau pentas itu Pak Madi akan diikutkan serta juga Ikut. itu. Masih itu. Namanya siapa Pak Madi? Sularjo. Mas Sularjo ya. Satu-satunya anak Satu-satu. laki-laki. Ya, laki-laki. Oh, begitu. Nah, setelah kemarin Covid kemarin Pak, ini terkait dengan seniman kan kita tahu semuanya rubuh. Panjenengan juga kena dampak Pak. Pak Madi. Oh enggak. Tetap ini. Tak hukum saya nggak ada kelainan apa-apa. Ya, maksudnya tidak frustasi atau apa ya. Oh enggak. Ya, karena itu memang sudah panggilan jiwa seni Pak Madi untuk tetap bertahan dan eksis menjadi seorang dalang Pak. Untuk menjadi seorang dalang Pak Madi itu memang seperti yang kita awal cerita tadi, berat ya Pak? Iya. Berat, memang berat. Ya, dalang itu berat. Nah, untuk proses berikutnya Pak Madi, ini tadi kita bicara tentang dalang Tegalmati tadi. Ya. Ya, saya juga merasa prihatin ya, saya sebagai seorang seniman juga, walaupun di bidang teater dan film. Tentu harapan panjenengan sebagai generasi penerus dalang yang ketiga ya, dengan turunan makanya dari Mbah Joyo itu, panjenengan punya keinginan itu apa di Desa Tegalmati itu untuk khususnya untuk pedalangan Pak? Nopo seharusnya kan supaya adalah generasi setelah sampai itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kalau perawitan saya prihatin. Seharusnya Pak Lurah Wawan itu Ya. belikan gamelan untuk belajar di desa. Kalau tidak terbesit tanggapan untuk mengiseng-iseng desa Pak. Ya, memang kemarin ketika saya liputan Ngesti Iromo itu memang menurut narasumber saya Pak Sakir itu memang bantuan dari kelurahan gitu. Dan sampai sekarang bersyukur bahwa masih berjalan sampai sekarang. Ngesti Iromo yang di bawah pimpinan Pak Sakir itu memang bantuan dari kelurahan katanya waktu itu. Karena yang gamelan yang dulu Frido Iromo itu sudah tidak tahu keberadaannya sampai di mana, sehingga ketika itu dari khususnya masyarakat Nawut, sehingga Desa Tegalmati saya juga merasa prihatin. Yang seniman pangrawit itu ternyata tinggal 4 orang, tahu saya itu yang pangrawit ya Pak. Saat itu Pak Sarjimin, yang kedua itu Pak Ardi, yang ketiga Pak Juwari, dan keempat itu Pak Suratmo, Pak Budi Suratmo. Nah ini kan sesuatu yang sangat menarik. Itu semuanya akhirnya ke Nawut. Nah ini menurut panjenengan seharusnya memang seperti yang saya katakan tadi, memang dari kelurahan sudah, kemarin saya wawancara dengan Pak Wan tuh ada perhatian di situ, karena orang Covid jadi akhirnya biaya untuk latihan itu memang sementara dihentikan menurut apa yang saya dapat dari Pak Wawan kemarin. Nah tentu sebagai generasi Tegalmati Pak Sumadi, walaupun panjenengan tinggal di Birun, sampai tetap mengharapkan bahwa ada dalang ya. Iya, mengharapkan supaya Tegalmati itu ada muncul kesenian lagi. Di selain kerawitan ya. Nek pedalangan saya kira Susah ya. tidak bisa. Ya mudah-mudahan saja panjenengan masih memperhatikan ke sana lah. Saya juga ada tahu sedikit cerita tentang panjenengan tentang terkait itu, karena memang tempatnya jauh dari
saya bersyukur bahwa Pak Hardi itu masih konsen dan beliau itu ikut di ngebrak laras misalnya di Desa Torio itu sampai sekarang. Dan sementara masih dalam proses pembentukan menjadi seorang dalang, karena kemarin saya juga sempat wawancara dengan Pak Kis Hadi dan dia juga bercerita tentang perhatian tentang seni budaya di Dalmati. Nah tentu harapan dari Pak Madi, pemirsa sekalian terutama yang di Dalmati maupun di perantauan, harapan dari seorang seniman generasi muda, generasi penerus seniman Dalmati itu memang mengalami stagnasi, artinya tidak seperti dulu lah tahun-tahun 70-an itu kan ada musik, ada reog, ada dangdut, ada olahraga dan seterusnya. Kembali ke belakang lagi Pak Mati, menjadi seorang dalang tadi ya, memang saya ingin menggali lebih jauh tentang ini. Ternyata juga melewati proses yang sangat panjang. Di dalam selama proses itu Pak Mati, apakah pernah mengalami putus asa begitu? Kok dalang itu pendapatan dan sebagainya itu tidak menentu gitu. Apakah pernah sampai mengalami itu Pak? Kalau saya tuh Keras Pak. putus asa itu ya ada. Pernah. Karena apa? Karena dalang-dalang ini sudah banyak. Kalau saya sudah umurnya ya sudah tua. Tadi saya mainkan wayang pun radi ketinggalan. Tadi berarti seorang dalang itu harus mengikuti selera publik, selera penonton juga Pak? Iya, mengikuti zaman saat ini kok. Sehingga menjadi lebih terkenal. Ya, kalau saya sudah tua, umur saya sudah. Umurnya berapa Pak? 60-an. Oh, 60. Lama 60-an 62. Berarti kan baran saya. Panjangnya lahir tahun 57 tuh. Sekitar itu. Saya 57. 60. Oh, 60. Berarti sampai sekitar ini. Jadi kembali kepada pemberitaan awal tadi Pak. Ya. Untuk dalang ya, untuk seorang dalang tadi yang sampai ceritakan tadi itu memang melalui, karena ada dalang yang berproses ke guru atau semacam kursus, ada dalang yang namanya turunan ya. Nah turunan itu antara lain Pak Sumadi. Mohon maaf nun sewu Pak, panjenengan ketika pentas satu kali pementasan semalam suntuk dengan nyogo dengan sinden itu biasanya biayanya berapa pada awal-awal panjenengan? Oh dulu niku kula pentas niku nembe pinten nggih? 700. 700 sudah komplit. 700.000? Iya. 700.000? Iya. Itu tahun-tahun 70-an itu? Iya. Itu sudah dibagi sama nyogo iya, dengan niaga, dengan sinden, gamelan. Jadi komplit. Tapi tentunya kan pembagian kan lain-lain Pak. Ya. Dalang pasti paling besar ya Pak ya. Ya. Itu uangnya diserahkan dalang terus dibagi gitu. Iya. Jadi praga Ya. penabuh itu yang mengasih saya. Ya, ada yang naik pengendang itu 50. Oh. Dulu. Hanya 50.000. Iya, 50.000. Kalau lihat lainnya yang belakang-belakang oleh 20, 25. Oh iya, waktu itu kan 15. sudah cukup besar lah. Ya. Kalau sekarang berapa Pak kira-kira? Kalau sekarang, yang sampean tanggapan terakhir tahun berapa Pak Mat? Ya, tanggapan terakhir itu nggih nembe mawon nggih. Dadi pengendang niku kula nek bayar pengendang niku 300-an ribu. Sekarang satu pengendang. Ya, satu pengendang. Kalau lain-lainnya ya 200. Oh, ya, berarti pengendang itu keduluan kan dia kan kalau setahu saya itu leader daripada pemusik gitu. Ya maksudnya yang komando lah itu pengendang. Itu berarti bayarannya beda ya Pak? Mahal ya beda. Mahal. Ya. Berarti urutannya dalang, pengendang terus sinden, terus atau neyogo? Ya. Urutan pembayaran honor itu Pak? Kalau sinden sekarang itu nggih 400-an. Satu orang? Satu orang. Semalam suntuk? Iya. Berarti juga termasuk relatif kecil ya? Iya, kecil itu. Iya. Kalau tanggapan saya itu masih rendah. Tapi kan begini Pak Adi, kita bicara masalah honor tadi. Kalau misalnya selevel Pak Mantep, Pak kemudian sekarang ini siapa? Anom Suroto, kemudian ada lagi Pak Bayu, dan sekarang banyak sekali itu. Tentu kan ini biayanya kan lebih mahal ya Pak ya. Oh ya ini kan
kalau saya lihat Nuwun Sewu panjenengan kan masuk level ya yang tahap kedua lah gitu, levelnya kedua gitu. Ketiga pasti di bawah panjenengan masih ada. Nah, seorang dalang menurut panjenengan Pak, selama panjenengan sudah berkeluarga, apakah bisa menghidupi seniman dalang itu, bisa menghidupi keluarganya Pak? Ya sampai sekarang ya bisa. Bisa. Pekerjaan saya itu tidak dalang ya seniman aku ya. Selain niku sampai-sampainya tidak ada. Keahlian sampean memang itu. Gitu niku Pak. Termasuk dari misalnya sampean dipetil ke gendang di mana gitu. Ya. Kalau kerawitan pengendang itu 300. Sekarang ini sekitar itu Ya, 300. Oh ya, lumayan juga ya. Ya. Kalau niaga itu biasanya rata-rata berapa Pak? Kalau niaga sekarang ya 150, ada yang 200. Ini pengendang itu lebih unggul. Oh, berarti hampir rata-rata yang lainnya di bawah Ya. pengendang itu ya. Sindennya itu sendiri tergantung dari kualitas sinden juga Pak ya. 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 Biasanya kalau pentas itu panjenengan pakai sinden berapa orang Pak? Ya 3 cukup. Ya, Kalau 3. Pak dulu Pak Seno almarhum itu kan sampai 10 sampai 8. Ya, tanggapannya ya seratusan juta. Nah, 100-an juta, 70-an juta. Sebenarnya Anom Suroto dengan Warseno itu masih sedulur kali kula niku. Oh, gitu ya. Terus Pak Anom Suroto Warseno niku Sedulur dari Mbah Joyo. mboten kali ibu kula malah. Oh, sama ibu istrinya niku. Pak Gito. Ibu kula niku aslinya saking Pedan. Oh. Pedan Klaten. Mas ini masih ada ikatan keluarga dengan Pak Mantep. Pak Mantep Pak Mantep niku namung ing sedulur pripun nggih. Nggih sisih derek aliran keng pundi kula mboten paham. Niku Pak Mantep. Ning nek Pak Anom Suroto Warseno niku aliran keng Juwire. Dirun putrane Pak Arjo Diyun. Oh, Nah niku aliran kan kalih mbok kula. Dadi Pak Anom kalih salah tunggalan itu nek manggil kula niku Pak Lek. Dadi sepuh kula awune, sepuh kula. Panjenengan pernah artinya mungkin konsultasi atau sharing atau apa tukar pendapat dengan dalang-dalang seperti Pak Mantep, Pak siapa tadi? Pak Anom. Pak Anom barang itu pernah Mas? Enggak pernah. Enggak pernah. Saya itu rasa diri. Kalau saya niku mendekat dalam gede Pak Anom itu saya tuh pripun ragu-ragu kok gak kubur arep ngene-ngene Minta cari nah ngoten niku. Dadi kula niku malah mawas diri ya. Padahal sebenarnya kalau mau gitu ya nggak apa-apa saya yakin. Artinya terbuka lah mungkin untuk generasi apa saya lihat di apa YouTube itu juga sering konsultasi dengan ini. Pak Madi ini ketika sampai dalam ya Pak. Itu keceriaan apa itu kan selama berjam-jam itu Pak. Sampai merasa capek Pak itu kalau dalam dengan duduk seperti itu. Ya kalau rutinitas itu enggak ada. Nah, kalau malahan sudah selesai itu rasa capek, rasanya sakit. Sakit. Oh tetap rasa walaupun Ya, sudah sering pentas. Kados nek ngadeg niku kaya gegriel ngoten niku. Tapi berarti tetap merasakan memang sebagai apa manusia punya apa keterbatasan daya tahan tubuh. Kalau lalu pentas enggak apa-apa, enggak merasa apa. Selama pentas itu memang enggak pernah merasakan apa-apa. Jadi lancar aja. Iya, lancar. Kemudian untuk tentang adat istilah pewayangan itu, saya lihat ya mungkin minta maaf kalau salah. Apakah ada semacam bakar menyan saya kira? Dulu itu pernah saya. Ya, saya pernah menyaksikan Mbak Do itu. Kalau saya dalangnya yang aku mulai itu membakar tidak membakar menyan itu saya dimarahi Mbak. Terus. Iya. Saat ini kula pun boten. Pokoknya ya berdoa, kemudian langsung masuk pentas. Ya. Setiap kali pementasan wayang itu Pak Madi, kenapa sebelum mulai pentas itu kok gendingnya lama sekali Pak? Ya kalau sampai kadang 1 jam itu. Dulu kalau mulai pentas itu gendingnya itu maton. Gendingnya maton kalau ajeng talu
niku gendinge ini cucur bau. Niku. Ning sakniki pun boten. Pokoke angge ladrang wilujeng napa-napa terus halu ngoten niku. Halu itu berarti pembukaan, Pak. Nggih. Jadi ada bapak pembukaan, kemudian diselingi goro-goro, kemudian masuk kepada inti cerita nggak salah? Ya. Saya tidak tahu persis. Nah, fungsi dari goro-goro, Semar, Gareng, Pitul, Bagong, Limbuk, Tangi, dan seterusnya itu sebenarnya di dalam cerita pewayangan itu apakah ada terkait dengan cerita intinya, Pak Mas? Enggak ada kalau Oh, enggak ada ya? Limbuk niku lak namung cara carane sendon. Sundon itu apa? Sendon itu nggo wong selingan. Oh. Selingan. Kalau lak sien sakniki goro-goro niku kalih limbukan sok terkadang 1,5 jam, 2 jam. Kalau goro-goro ya 2 jam. Oh, lama sekali nggak, Pak? Iya, sekarang kalau dulu Malah sikat. kalau dulu niku dagelan papat Semar Gareng Petruk Bagong. Niku cacahe papat niku nggih namung Sak jam. lagune Oh. papat niku tok. Sekarang memang panjang sekali Lah, saya iya. lihat itu sampai 2-3 jam kadang itu hanya goro-goro karena memang ya tadi kembali kepada pembicaraan awal tadi bahwa selera publik penonton tuh ternyata sukanya di situ. Lah Kadang-kadang orang sudah goro-goro terus mulih gitu karena tidak mau kecuali yang penggemar wayang berat wayang sejati ya pasti nonton sampai selesai Pak. Jadi ternyata goro-goro itu memang tidak terkait dengan itu hanya semacam selingan hiburan. ya Nah, menurut pandangan Pak, selama memerankan goro-goro itu ada pesan-pesan khusus kepada pesan-pesan sosial pada masyarakat Pak? Yes. Dalam dialog. kalau sekarang satu goro-goro itu ada permintaan dari penonton. Permintaan lagu ini. Oh, banyak lagu ya? Iya, kalau libuan nggih ngoten. Kalau libu cangit niku nggih namung cocare nuruti penonton njaluk lagu apa. Nah, dalang harus kan biasanya masuk surat itu terus dibaca bahwa permintaan dari sini terus nanti dinyanyikan sama sinden dengan pengerawat itu semua. Kalau dulu nggak ada permintaan, nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Kalau pokoknya libuan paman loro ya mung loro. Berarti tren itu mulai tahun-tahun 2000-an kalau nggak salah Pak Mas. Kalau kan 2000-an ke sampai sekarang. Mulian lagu-lagu ini nggih tahun 2000. Ya. Niku. Berarti Mulai. trennya sudah agak berbeda seperti Ya, yang perbedaan dulu. Ya. Kemudian untuk ini Pak Madi tentang seputaran perjalanan tadi. Di dalam melakonkan tokoh-tokoh wayang itu kan tentu ada punya karakter-karakter ya. Berarti tadi sampai sebenarnya sudah jelaskan tentang karakter Gatotkaca dan seterusnya itu. Memang karakter wayang itu representatif menggambarkan tokoh-tokoh atau sifat-sifat manusia Pak. Nah, itu kayak Arjuna niku sifatnya itu lembut. Kalau Ngamarta itu ya lilo legawa. Meskipun lilo legawa niku napa men dijaluk diwenehke. Aja meneh mung bondo donya, bojo men diloke. Jaluk bojone diloke. Itu filosofi daripada tokoh wayang. Dewa ya. Ya. Kalau Werkudara itu tegak, Mas. Tegak itu upamane nek ijo, nek ora. Sapa sing salah senajan itu anak. Lha niku kedah di hukum. Werkudara niku. Berarti memang merepresentatif daripada watak manusia ya. Iya, watak manusia. Seluruh tokoh wayang itu termasuk Sengkuni, Baladewa itu berarti representatif dari mewakili karakter-karakter manusia di dunia ini Pak ya. Ya, kalau Sengkuni lah, sakniki lah Pimplan, piyayi licik ngono lho. Licik. Nah, Sengkuni itu licik. Enten anune di upamane abang dianake ijo dianake abang. Nah, namun senenge adu-adu. Dan menurut sampean itu tokoh-tokoh Sengkuni masih ada Pak di masyarakat. No cewek ini kalau ngomong ngobrol lepas mawon. Ya masih ada Mas, ya pasti ada lah. Sengkuni ini nggih sing kula atoke ngoten niku namung licik-licik. Jane Pandhawa kalih Lestina niku sedulur, rukun, jane rukun. Karena ada itu tokoh antagonis yang namanya Sengkuni itu. Iya, dan Sengkuni. Kacau. Mboten cocok napa-napa mung diicu-icuki Sengkuni dadine
anu Jadi, Kurawa Pak. niku kalih Pandhawa getih. Jane nek Pandhawa niku njaluke apik. Ngoten lho, njaluke sae. Padahal memang Pandhawa sama apa Kurawa ya. Iya, Kurawa. Itu sebenarnya satu darah kandung lah Bu. Iya, bisa kan bapaknya Pandhawa itu Prabu Pandu. Terus bapaknya Kurawa niku Prabu Dastarata. Lah niku tunggal Dastarata kali Pandu niku tunggal kandung. Ngoten lho. Terus Dan karepe niku Pandhawa kali Kurawa niku karepe bapake niku ya golek sing baik, golek sing becik. Ning nggih niku enten Sengkuni niku. Enten Sengkuni terus enekne mung uncik-uncik. memperkeruh suasana. Iya, menggorehkan suasana. Lalu Bratayuda niku lah namung perebutan negara. Negara Medina niku. Jadi negara Medina niku jaman biyen lek Pandhawa wis gedhe kon masrahke kali Pandhawa. Gandeng enek Sengkuni terus dikuasani Sengkuni terus disetapke kali Duryudana niku. Lah terus Pandhawa niku lak bingung ngoten dinggon njaluk napa niku njaluk baline Ngastina. Lah niku terus diwenehi alas mertani. Alas niku Wonomarta niku nanti dibabati Pandhawa terus dadi negara. Niku men sing dicik-ucik meneh. Niku babagan sing Pandhawa niku karepe direbut kalih Kurawa ya diucik-uciki Sengkuni niku. Oh, Ya, tadi Pandhawa niku pas Bratayuda niku ngoten. Terus berikutnya Pak tentang cerita pewayangan itu. Panjenengan ketika saya selalu melihat bahwa cerita wayang itu kenapa harus pertumpahan darah Pak? Selalu mesti berakhir dengan pertumpahan darah Pak. Iya, Bratayuda itu ya direwangi Topati, Mas. Untuk mempertahankan harga diri atau Iya, mempertahankan negara? mempertahankan negara niku. Yang mau direbut oleh itu yang karena Kurawa. oleh ulah dari Sengkuni tadi. Iya, ulah Sengkuni. Lah niku pati-patine niku lho. Niku Kurawa niku patine niku Sengkuni niku matine lak di napa niku diset. Di Pokoknya zaman di- lakon Kresna Bugah. Kresna Bugah niku lak Sengkuni adu Bugah Prabu Kresna ten Balikambang niku lak nguntek gedang. Nguntek gedang. Lah entuk wasit, oh besok patimu Sengkuni Gedang. lantaran dibeset. 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 Lah niku gedang lak diutek ingat lho, Mas. sampai setragis itu Mak. Iya. Sengkuni. Terus kali niku napa di cubles keng gen nggih mriki sangka biyen lak Sengkuni niku gulung lisah tala niku. Mula sekti Mandraguna Sengkuni niku senajan Sebenarnya Sengkuni itu orang sakti Pak. sakti. Cuma Nah. karena karakternya ya model gitu pelimpahan tadi itu karena saling nusuk-nusuk atau bikin apa gosip-gosip yang tidak benar gitu. Iya, anane Sengkuni niku sekti Mandraguna niku sangka gulung lisah tala. Niku belum bisa terus maksudnya apa? Lisah tala niku sing lak perebutan minyak tala niku. Lah niku adalah direbut utah. Utah terus dienggo gulung kalih Sengkuni niku. Dadi niku Sengkuni niku anu tegese dipun ora cerdas papak paluning pandhe ngoten nika. Dadi sekti Sengkuni niku. Jadi waktu Sengkuni mati itu memang kesaktian sudah hilang atau waktu anu dibunuh? niku dibicarai Prabu Kresna. Oh, apa kelemahannya? Ya, Terus kelemahannya tahu. di situ, Harus begini cara Ya. mati dia gitu. Ya. Kalau Duryudana patine niku sing ngepok-pok Abu Bugah zaman Bugah Kresna niku lak ngepok-pok pupu. Nah niku patine niku lak kena godho yen pupu. Asale niku patine piyambak-piyambak. Ngoten. Terus terkait dengan teknik sabetan Pak. Ya. Nah, ini mungkin pembicaraan yang akhir-akhir ini. Panjenengan belajar teknik sabetan itu dari siapa Pak? Ya saya sendiri. Oh, saya sendiri ya? Ya, enggak ada yang Yang enggak ngajarin ada. Enggak ada. Dulu zaman terus anak kecil dan kalau niku Waktu ajeng dulu di itu. sekolah ke Pak Dirasmo. Oh, Pak oh. Dim, niku Iya. terus yen niku lah angon
anu kambinge Pak Ratmo niku. Oh, Sekolah tutupno tak ragati. Karepe Pak Ratmo niku ajeng disekolahke ten SMKI terus eten STSI ning kula boten putus. Ya, saya kan ada apa jurusan perjalanan itu. Nggih. Sien dereng enten STSI namung konser. Nggih. Konservatori. Konservatori di RRI Surakarta niku. Nggih, Kepatian itu lho Mas. Oh. Kepatian. Niku konservatori. Ning kula mboten turun. Berarti intinya bahwa Pak Mahdi ini otodidak yang benar-benar belajar sendiri, Pak. Iya, belajar sendiri. Ya walaupun melihat dari Mbah Joyo, Pak Pak Joyo. Vito dan mungkin dalam-dalam lain yang senior yang oh ternyata hanya begini sama prakteknya. Iya, belajar sendiri. Prakteknya ya pentas. Langsung pentas berani. Langsung pentas berani. Dan jadi. Iya, sudah jadi. Oh gitu. Iya. Jadi teknik sabetan itu memang ada teknik sendiri, Pak. Karena kan saya kemarin belajar untuk misalnya perang antara satu dan lain itu kan hanya 2 wayang itu setengah mati menggerakkan itu tekniknya ini ya sendiri, Pak ya. Menggerakkan wayang apa tangan wayang itu sama itu susah ternyata. Niki kula nggih anu. Apa tinggal Mboten apa? Nggih. Pemirsa sekalian, ini Pak Sumadi ada mau memainkan sebuah wayang. Kita akan break dulu dan kita akan sambung episode berikutnya. Terima kasih, Pak.